Ya, sekarang Oke. kita udah ini ya Kak ya, udah ngobrol, udah santai. Kita Akhirnya bisa materi kenal lagi. juga ya. Kita materi lagi. Oke, ini buat teman-teman ada fresh dikit ya, walaupun kita hanya bisa virtual. Sebenarnya kalau misalnya kita offline tuh bisa Lebih seru seru-seruan lagi bareng ya gitu ya. sebenarnya. Cuman memang lagi keadaan, tapi kita juga masih mau nunggu kok teman-teman yang mau datang ke kampus, mau nongkrong sama kakak-kakaknya juga boleh. Bener Oke, banget. habis ini kita bakal ada materi lagi. Ini tentang apa nih? Pendidikan atau gerakan anti korupsi dan gerakan anti radikalisme. Korupsi ya, digaris bawahi ya Kak ya. Benar banget. Benar sekali. Nah, untuk materi kita pada sore hari ini akan dimoderatorin dengan Bapak Septian. Nah, kali ini aku akan bacakan CV dari Pak Septian ya Kak ya. Silahkan. Untuk CV nama lengkap yaitu Septian Venastra, SSIMN. Lahir di Yogyakarta 14 September 1985. Dengan tempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian bahasa yang dikuasai itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Untuk pendidikan terakhir yaitu S1-nya di jurusan Geofisika, Fisik, dan Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. S2-nya yaitu mengambil Magister Sistem Teknik, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Untuk pendidikan informal ini Bapak sangat banyak sekali ya, saya bacakan salah satunya, yaitu short course itu Geoinformation Course for Competition for Vice in Indonesia. Nah, kemudian juga ada pengalaman organisasi, salah satunya Ketua Bidang Apresiasi dan Karya Seni OSIS SMU Negeri 2 Yogyakarta pada tahun 2002 hingga 2003. Kemudian penerbitan dan publikasi, ini juga sangat banyak sekali, saya bacakan yang terakhir, yaitu dengan judul Penangkapan Uap Air dengan menggunakan limas evaporasi pada sumber air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan studi kasus Kars Gunung Kidul, PKMT Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Juni 2008. Kemudian yang terakhir, pengalaman pekerjaan yaitu Pak Septian memiliki beberapa banyak pengalaman pekerjaan, salah satunya yang terakhir yaitu analisis geomorfologi dengan penyusunan kajian ketersediaan air bawah tanah, CV Mitra Geotama dan Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Semarang, Juli-Oktober 2018. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke moderator kita pada sore hari ini, kepada Bapak Septian, dipersilahkan. Mbak MC yang masih semangat ya. Saya harapkan juga teman-teman di sini masih semangat meskipun sudah sore hari. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang, selamat bergabung di IST Aprin. Untuk adik-adik mahasiswa baru, saya harap ini masih semangat, sudah sore seperti ini. Dan nanti bisa disimak materinya, kemudian saya harap nanti juga ada diskusi yang menarik dengan pembicara kita pada sore hari ini. Pertama kali saya mohon izin untuk memoderatori pada materi yang ke-6 ini ya, selama pelaksanaan PKKMB ini atau ketiga yang di hari ini. Saya sudah dikenalkan tadi oleh MC-nya, nama saya Septian sebagai moderator. Kemudian untuk tema pada sore hari ini kita nanti akan menyimak bagaimana pendidikan anti korupsi gitu ya yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Bahri SH AKBP. Ya. Kemudian nanti mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa kok tema ini masuk gitu ya ke mahasiswa gitu ya? Apa kaitannya dengan mahasiswa korupsi ini gitu? Kemudian bagaimana
nanti itu korupsi itu bisa muncul gitu. Terus kemudian bagaimana pencegahannya atau bagaimana mengatasinya. Kemudian sebelum ke materi, izinkan saya juga membacakan sedikit profil dari Bapak Samsul Bahri SH yang akan menyampaikan materinya nanti. Oke, untuk nama AKBP Samsul Bahri SH, tempat tanggal lahir di Batu Raja 15 Januari 1971. Kemudian pendidikan Polri itu dimulai tahun 2000 di INSP dan di 2008 di Sespima. Jabatan di tahun 2020 Kasubdit 3 di Treskrimun. Ya, kemudian di tahun 2021 Kasubdit 3 Korupsi di Treskrimsus. Ya, itu sedikit profil untuk Bapak Samsul Bahri. Nah, untuk kesempatan kali ini sebelum akan disampaikan materi dari Bapak Samsul Bahri, ada tayangan video yang silakan kalian simak bersama. Setelah itu nanti baru penyampaian materi dari Bapak Samsul Bahri. Silakan untuk diputar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Nama budaya, salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk memberikan sharing kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang akan melaksanakan kegiatan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau kegiatan PPKMB secara online untuk tahun akademik 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema yang diberikan, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa Global Terrorism Index respon PBB dan indeks potensi radikalisasi, adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, untuk dapat memahami bahaya terorisme tersebut, pertama mari kita pahami terlebih dahulu posisi Indonesia berkaitan dengan ancaman terorisme yang menurut Global Index Terorisme mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-37, naik peringkat dari tahun sebelumnya. Artinya ini semakin besar dia rankingnya, menunjukkan bahwa dampak buruk terorisme ke negara kita tidak memberikan arti atau dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Kategori medium tentunya dengan ranking tersebut dapat dimaknai dari posisi Indonesia pada tingkat dunia. Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar. Hal ini sejalan dengan survei yang dilaksanakan oleh BNPT juga, yang bekerja sama dengan Alfara Research dan Nazaruddin Umar Foundation, yang menyatakan bahwa tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2%. Jadi masuk dalam kategori sedang, dan tahun 2019 sebesar 38,4%.
kategorinya rendah dan menjadi 14% di tahun 2020 yang lalu, jadi kategori sangat rendah. Dengan demikian disimpulkan bahwa saat ini tren potensi radikalisme cenderung mengalami penurunan. Namun secara global kita harus selalu waspada karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui online. Hal ini juga diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan resolusi nomor 2532 pada tanggal 1 Juli 2020 yang lalu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional di masa pandemi. Yang isi seruannya adalah meminta agar dilakukan dengan segera gencatan senjata di daerah konflik di berbagai belahan dunia. Namun permintaan gencatan senjata tersebut tidak berlaku bagi operasi terhadap jaringan teroris internasional, antara lain ISIS, Al-Qaeda, dan juga satu lagi adalah Taliban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan terorisme internasional tetap dijalankan walaupun sedang menghadapi pandemi. Selain itu, United Nations Counterterrorism Executive Directorate telah mengeluarkan policy paper mengenai ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di masa pandemi dengan mengingatkan negara-negara anggota PBB terkait dengan ancaman risiko jangka pendek dan jangka panjang terorisme di masa pandemi. Dari policy paper tersebut, dua hal yang menjadi fokus utama penanggulangan terorisme, yaitu satu, fokus pada upaya penanggulangan terorisme terkait penyalahgunaan internet atau misuse of cyberspace oleh kelompok jaringan teroris. Dalam hal ini merupakan negatif naratif yang dikumandangkan, disebarluaskan oleh jaringan teroris. Jadi ini sebuah propaganda. Upaya negara untuk menangani kekecewaan di masyarakat yang dapat menjadi pemicu radikal terorisme dengan fokus utama pencegahan dan pendekatan lunak atau soft approach. Komposisi penduduk dan penetrasi pengguna internet di Indonesia. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada tahun 2021 ini Indonesia telah memasuki fase bonus demografi. Kita tahu bahwa fase bonus demografi ini bisa berlangsung sampai 2045 yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang usia 15 sampai 64 tahun yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Menurut sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z, lahir pada kurun waktu tahun 1997 sampai 2012, dan generasi milenial, generasi sebelumnya, yaitu lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Jumlah generasi Z sendiri berdasarkan sensus hari ini berkisar di angka 74 juta jiwa, setara dengan 28% dari total populasi sementara. Generasi milenial mencapai 69 juta atau sekitar 26% dari total populasi kedua generasi ini. Merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang pada saat era digital, jadi digital generation bisa disebut seperti itu, berkembang pesat sehingga sangat cepat beradaptasi dengan teknologi informasi. Semua kita sangat tergantung hari ini dengan sarana teknologi informasi yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu, kedua kelompok generasi ini menjadi penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional
sekaligus tentu pada kelompok generasi ini adalah generasi pemuda-pemudi yang akan menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Namun demikian, kita dihadapkan pada sebuah tantangan di era digital pada tahun 2021 di mana penetrasi pengguna internet yang hari ini jumlahnya 202 juta pengguna di Indonesia atau sebanyak 73% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274 juta jiwa. Pada aspek produktivitas, tentunya perkembangan era digital ini sangat membantu dalam menyelesaikan hambatan jarak dan waktu. Dunia menjadi global village. Tetapi jika penggunaannya tidak dibekali dengan literasi yang baik, etika, pemahaman hukum yang baik, dan bijak dalam pemanfaatan informasi, tentu hal ini dapat menjadi ancaman yang dapat menimbulkan sebuah kondisi yang tidak baik, bahkan mengarah kepada konflik di antara sesama anak bangsa, sampai kepada terjadinya disintegrasi bangsa kita. Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, memahami terorisme dari hulu, kita perlu mewaspadai tentunya berkaitan keberadaan dari kelompok intoleran yang memupuk tumbuh kembangnya radikalisme bagi para anggotanya hingga terlibat dengan kelompok teror. Dalam hal ini kelompok intoleran membangun fase radikalisasi yang dijabarkan ke dalam beberapa fase hingga terlibat pada kegiatan kekerasan atau bahkan mengarah kepada terorisme. Jika mengacu pada hal tersebut, maka kelompok intoleran ini tidaklah secara langsung terafiliasi dengan kelompok teror, namun membentuk dan mempersiapkan individu yang membangun keterikatan dengan ideologi tertentu hingga kemudian dapat menumbuhkan fase radikalisasi dan mengglorifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi katalisator bagi individu untuk bergabung dengan kelompok jaringan teror. Melalui piramida model radikalisasi, Diego Muro menjabarkan kelompok-kelompok intoleran ini sebagai hulu yang akhirnya bermuara pada kelompok teror di hilir. Pada piramida tersebut, simpatisan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada kelompok teror. Kelompok pendukung pada bagian tengah merupakan kelompok yang dapat dikatakan sebagai kelompok radikal, dan kelompok ini pola pergerakan organisasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah cara 5 penyampaian dan pembingkaian gagasan kepada masyarakat dalam kegiatan yang disediakan sebagai sebuah framing, mobilisasi sumber gerakan, mobilizing, dan pengambilan keputusan atau decision making. Di Indonesia sendiri, kelompok intoleran, radikal, dan teror dapat dibedakan lebih detail sebagai berikut. Kelompok intoleran, kelompok ini memiliki 3 komponen, yaitu ketidakmampuan menahan diri untuk tidak menyukai individu atau pihak lain, sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan dengan sengaja mengganggu kelompok orang lain. Kelompok intoleran dapat dipahami sebagai kelompok yang menghimpun komponen intoleransi tersebut. Diego Durgo menyebutkan bahwa pada tataran sympathizer, mereka setuju dengan penyebab yang menjadi landasan kelompok teror. Hanya saja mereka tidak menyetujui kekerasan yang dilakukan oleh para teroris. Jadi dia intoleran, tapi kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teror, dia tidak menyukai hal tersebut.
Kelompok radikal, kelompok ini ditandai dengan adanya tindakan kekerasan yang juga mendukung tindakan teror, baik secara material, finansial, dan juga support terhadap kelompok teror. Kelompok radikal memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas teror. Pada kelompok ini, individu sudah pada fase radikalisasi dan menunggu adanya katalis event atau fenomena katalisator yang memantik individu sehingga akhirnya memutuskan untuk berbagi atau menggabungkan diri dengan kelompok teror. Jadi proses radikalisasi itulah yang tentunya kita sama-sama harus mewaspadai, terutama adalah para generasi muda. Oleh karena itu janganlah kita dengan mudah begitu percaya pemanfaatan atau informasi di dunia maya ini dengan menerima mentah-mentah begitu saja setiap informasi, apalagi ini berkaitan dengan ideologi kekerasan, terutama ideologi yang dikumandangkan, disampaikan oleh kelompok jaringan terorisme melalui dunia maya, karena memang dengan angka jumlah yang signifikan dari generasi milenial dan generasi Z, sebagaimana yang saya uraikan tadi di atas, itu tentu menandai bahwa potensi pendukung terhadap jaringan teror ini sangat tinggi, terutama dari kalangan anak muda. Kelompok teror ditetapkan dengan mekanisme di negara kita ada satuan tugas yang disebut Satgas DTT-OT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, sebagai individu dan korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung diajukan oleh Polri. Jadi ada mekanisme terhadap individu maupun entitas yang memiliki atau telah dibuktikan atau belum dibuktikan, diketahui adalah merupakan jaringan atau terafiliasi dengan kelompok teror. Nah, oleh karena itu setiap proses penegakan hukum yang dilakukan di negara kita, di mana negara kita hari ini memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagai pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang merupakan penguatan dari peraturan sebelumnya, yaitu Perpu Nomor 1 tahun 2002 pasca terjadinya bom Bali pada tahun 2002 yang lalu. Setelah mereka diproses secara hukum ataupun diperoleh sebuah informasi intelijen bahwa entitas maupun individu tertentu dapat dimasukkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk dirilis kepada publik, baik itu di tingkat domestik maupun global, sehingga masyarakat menyadari ada pihak-pihak tertentu yang harus diwaspadai. Hari ini cukup banyak hasil dari proses penegakan hukum yang kemudian memasukkan entitas dan individu di dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris tersebut. Jadi ini adalah sebuah proses dalam rangka memberikan akses kepada publik, sehingga tentunya publik menyadari, dan dengan adanya informasi tersebut kita perlu harus terus sama-sama melakukan kolaborasi, kerjasama agar upaya-upaya penanggulangan terorisme ini dapat berjalan secara simultan, sinergi, dengan kolaborasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat maksimal bagi negara di dalam mengantisipasi kejahatan terorisme ini.
Kejahatan terorisme yang diawali dengan suatu sikap radikalisme dan intoleran sebagaimana yang saya uraikan di atas. Pada umumnya hari ini kita di Indonesia khususnya diwarnai dengan propaganda dari kelompok jaringan teroris global yang terus mencoba memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, utamanya dari generasi milenial dan generasi Z yang saya sampaikan. Karena propaganda seperti Al-Qaeda dan ISIS, di mana mereka adalah pengusung ideologi terorisme yang berindikasikan menyetujui kekerasan, anti kepada demokrasi, anti kepada konstitusi negara, bersifat menghalalkan segala cara, dan kemudian juga bisa mereka menyatakan bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan mereka adalah sebagai yang mereka istilahkan sebagai kaum kafir, dan kemudian mereka perangi. Jadi ini adalah sebuah kondisi-kondisi karakteristik dari pengusung ideologi kekerasan, di mana yang kalau kita lihat juga memanfaatkan teks-teks dalam agama. Nah, kita harus waspada dengan kondisi seperti ini, karena tentunya ini dapat menjadi sebuah informasi yang menyesatkan generasi muda Indonesia. Dalam hal mengantisipasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berupaya membangun sebuah kekuatan negara dengan tentunya mengedepankan tindakan yang bersifat soft approach dan hard approach. Yang bersifat soft approach tentunya kita harus membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat agar masyarakat kita memiliki kepedulian dalam melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Karena kita tahu bahwa mereka begitu masif menyebarluaskan paham-paham ideologi kekerasan ke dalam masyarakat, maka tentu masyarakat harus dapat diberikan informasi yang cukup. Nah, dalam hal inilah sebagai upaya pencegahan kita terus dengan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan nasional, antara lain dengan memberikan sebuah pemahaman dan kemudian diskusi di antara warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat menyadari bahwa mana hal-hal yang membahayakan dirinya, mana hal-hal yang harus diwaspadai dan kemudian harus dihindari. Karena kita tahu bahwa ketika masyarakat telah bergabung, anak-anak muda bergabung, maka sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari kelompok itu. Ini adalah sebuah fakta pengalaman yang selama ini kita lihat dalam masyarakat. Yang berikutnya tentu adalah sinergi di antara seluruh kementerian lembaga. Kita harus terus berupaya bersama-sama. Karena kejahatan terorisme ini bisa masuk ke segenap elemen masyarakat kita, baik itu yang mereka berada dalam aparatur pemerintahan maupun dalam masyarakat, kelompok-kelompok entitas civil society. Makanya kita harus berupaya semua kementerian lembaga dan juga civil society kita bersatu padu agar upaya-upaya pencegahan bisa berjalan maksimal. Ini sudah terus kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat menjadi sebuah diskursus bagi semua elemen bangsa untuk menyadari tentang bahaya terorisme itu sendiri. Dalam hal mengantisipasi bahaya terorisme ini, dua hal yang terus harus kita perkuat di dalam negara kita, dan tentunya juga ini melibatkan seluruh kalangan generasi muda. Yang pertama, kita tentu harus terus mewaspadai. Karena ideologi terorisme pasti bertentangan dengan
paradigma nasional kita. Kita tahu paradigma nasional kita adalah sebagaimana yang tertuang dalam 4 konsensus nasional ketika awal bernegara. Yang pertama adalah konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi yang ditawarkan oleh jaringan terorisme pasti bertentangan dengan paradigma nasional kita. Bertentangan dengan konsensus nasional. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa apapun yang mereka tawarkan, jika bertentangan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, berkaitan 4 konsensus nasional, berarti itu adalah sesuatu kondisi yang tidak baik, merupakan ancaman bagi negara kita, merupakan nilai-nilai yang tidak layak untuk kita ikuti. Karena pastinya mereka memiliki agenda-agenda tersendiri, dan bahkan agenda-agenda itu adalah agenda kekerasan, yaitu perbuatan teror. Kemudian dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan, kita berharap bahwa semua generasi muda, termasuk generasi Z, generasi milenial, adalah generasi yang juga memahami tentang bangsanya sendiri. Kalau kita tidak menyadari tentang bangsa kita, maka ini adalah sesuatu yang membahayakan. Maka bukan tidak mungkin kita menjadi generasi yang disorientasi. Ketika kita disorientasi dan kemudian kita berpaling dengan isu-isu atau ideologi yang ditawarkan pihak lain yang bersifat transnasional ini, maka ini adalah sebuah kondisi yang bisa mengancam masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, kepada seluruh generasi muda, mahasiswa, mahasiswi, termasuk di dalamnya, kita harus waspada dengan kondisi-kondisi penyampaian ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan paradigma nasional kita. Kemudian dikarenakan jaringan teror ini sering sekali, acap kali istilahnya, menggunakan teks agama di dalam propagandanya, maka kita harus senantiasa melakukan penguatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini tentu kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita sangat mengedepankan sikap toleransi, sikap saling hormat menghormati di antara pemeluk agama lainnya, tidak mempertentangkan perbedaan agama di antara warga negara, bisa hidup berdampingan secara damai satu sama lainnya, dan menghormati segala bentuk keyakinan dan keimanan yang dianut oleh warga negara walaupun itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang tentunya dijamin oleh konstitusi negara kita, dan tentunya semangat bertoleransi dalam kehidupan beragama inilah merupakan sebuah kewajiban bagi generasi muda di seluruh Indonesia untuk terus melestarikan semangat sebagaimana yang telah dituangkan oleh para leluhur kita, baik itu di dalam konstitusi negara kita maupun dalam nilai-nilai luhur ideologi negara kita, Pancasila. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus ke depan akan tetap mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama terus mewujudkan tujuan nasional kita. Yang pertama tentu kita tahu bahwa tertuang di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara kita, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan kita bertekad turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Ini adalah amanah konstitusi yang tentunya menjadi hal yang dapat kita pahami bersama dan kita implementasikan di masa kini dan yang akan datang.
itulah tentunya sebagai modal dasar kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya apabila kita yakini nilai-nilai luhur tersebut akan menjadi modal besar bagi kita bangsa Indonesia untuk terus bergerak maju menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang tentunya memiliki karakteristik nilai budaya luhur bangsa kita, di mana kita memiliki semangat untuk hidup berdampingan secara damai, bergotong royong, tentunya untuk mewujudkan Indonesia yang harmoni. Ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab bersama, terutama tentu kepada seluruh kalangan generasi muda, hendaklah terus kita waspada dengan segala bentuk nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, dan kemudian tetaplah terus bertekad untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Mahasiswa, mahasiswi berperan sangat besar di dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hebat. Tentunya Indonesia juga berada di tangan mahasiswa-mahasiswi semuanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami berkeyakinan bahwa dengan semangat mencintai nilai-nilai luhur bangsa kita, kemudian mengimplementasikan apa yang telah disampaikan tadi mengenai 4 konsensus nasional yang merupakan paradigma nasional kita, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang hebat, selamat dari berbagai ancaman, bahaya yang tentunya setiap saat bisa menghampiri bangsa kita. Terima kasih. Selamat belajar, sukses untuk Anda semuanya, dan jangan kecewakan orang tua Anda, jangan kecewakan tentunya seluruh kerabat sahabat Anda yang menanti Anda untuk menjadi orang yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Oke, baik, tadi itu video tentang materi yang ke-6 ini atau hari ketiga, yang ketiga di hari kedua tentang terorisme, ada juga tadi disinggung radikalisme, dan ini nanti akan diperdalam oleh Bapak AKBP Samsul Bahri, SH. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat sore Pak Samsul. Bisa mendengar suara dari sini? Selamat sore Pak. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Pak. Pripun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas Septian ya. Ya, ini nanti materi ini akan diperdalam paparannya dari Bapak Samsul Bahri yang tadi di awal sudah saya bacakan profil singkatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami langsung serahkan saja untuk penyampaian materi dari Bapak AKBP Samsul Bahri SH. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa, terutama moderator Mas Septian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dalam kondisi pandemi ini memang segala sesuatunya memang agak dibatasi, namun tidak mengurangi makna sesungguhnya bahwa pada kesempatan sore hari ini kita bisa
bertatap muka, bukan tidak seperti biasanya offline. Makanya mungkin adik-adik mahasiswa yang sekarang eranya demikian memang kepingin untuk offline. Tadi saya sempat menyimak di pemateri sebelumnya, ada yang kepingin bertatap muka, ketemu langsung dan berinteraksi langsung. Memang beda sekali antara offline dan online itu, dan ini harus kita sikapi dengan bijak, harus kita sikapi bersama-sama untuk apa namanya, kita ya artinya kita ambil hikmahnya bersama-sama. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, selamat untuk bergabung di Akprin. Sekali lagi, mudah-mudahan segera bisa kita dapatkan kondisi yang sebenarnya sehingga kuliahnya bisa offline. Saya harap begitu. Kemudian pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang anti korupsi. Mungkin adik-adik nanti paham atau sedikit mengerti tentang apa itu korupsi, kemudian bagaimana kita menyikapi hal itu semua, dan pada akhirnya karakter kita masing-masing terbentuk untuk bersikap jujur, bersikap adil, berani, dan tidak melakukan hal-hal yang memang menyalahi secara hukum nasional maupun secara agama, ataupun nanti pada akhirnya akan merugikan orang banyak. Baik, itu sementara. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Katanya kalau nggak kenal tidak sayang ya. Nama saya Samsul Bahri, sarjana hukum, pangkat saya AKBP. Saya lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kebanyakan orang tahunya Palembang gitu. Padahal Palembang itu luas. Kayak Jogja ini Jogja, ada Bantul, ada Wonosari, ada Wates, kemudian ada Sleman. Itu, nah saya di salah satu kabupaten itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di kota Batu Raja namanya. Kemudian saya lahir 15 Januari tahun 1971, dan pendidikan saya di Polri, saya lulusan Perwira Polri Sumber Sarjana tahun 2000. Kemudian untuk pendidikan pengembangan saya Sesbima tahun 2008. Itu sedikit saja, singkat. Kalau mau dijabarkan jabatan saya dari awal 2000 sampai 2021 ini, saya pikir banyak sekali. Nanti malah penuh slide-nya. Jabatan terakhir saja di sini ditulis ada 4 jabatan. Yang pertama tahun 2016 itu saya advokat muda Bitkum Polda DIY. Kemudian tahun 2017 Kasih Koros PPNS di Krimsus Polda DIY. Itu Kasih Koros itu koordinator pengawasan penyidik pegawai negeri sipil DIY. Kemudian yang tahun 2020 di Kasubdit 3 Jatan Ras di Direktorat Kriminal Umum. Yang kalau kita ketahui semua, Jatan Ras itu memang bersentuhan kepada hal-hal yang sifatnya atau kriminal yang sifatnya sangat sangat sering terjadi, dan itu konvensional lah istilahnya begitu. Seperti kalau di Jogja ini nggak ada. Yang paling ngetren pada zaman itu ya kelitih. Nah itu yang sangat kita sayangkan juga, karena tidak jelas tujuannya apa. Itu yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, sekarang ini saya menjabat menjadi Kasubdit 3 Tipikor Tindak Pidana Korupsi di Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. Ini sekarang yang saya jabat. Baik. Langsung saja yang kedua, itu tadi siapakah saya tadi sudah. Kemudian ini siapakah Anda? Saya sudah
tidak mengenal secara personal terhadap audiens yang pada sore hari ini kita online ria ini, tapi saya sudah tahu siapa secara garis besar. Itu mahasiswa baru ya, Aprin, ya mudah-mudahan nanti mahasiswa ini menjadi penerus bangsa, kemudian apa yang dicita-citakan juga dapat berhasil. Itu kemudian ini korupsi. Sepertinya saya langsung saja kepada materi kita pada sore hari ini. Korupsi, apa sih korupsi itu gitu ya kan? Nah ini secara umum saja biar adik-adik sedikit tahu mengenal, karena selama ini kebanyakan korupsi ya. Apa sih yang korupsi itu ya? Oke, kalau bahasa Latinnya itu corruptio atau corruptus. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kerusakan atau kebobrokan. Nah, itu bahasa Latinnya. Kemudian bahasa Yunaninya yaitu corruptio, perbuatan yang tidak baik atau perbuatan buruk atau curang, atau perbuatan yang dapat disuap, kemudian perbuatan tidak bermoral, menyimpang dari kesucian atau melanggar norma-norma agama. Kemudian secara kamus besar bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup, artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dan dapat disuap, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian pengertian selanjutnya, korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Nah ini para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pengertian secara umum daripada korupsi itu. Kemudian sifat korupsi. Sifat korupsi ini adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sering tidak kita rasakan secara langsung ya. Memang apa ya, sifatnya itu memang tidak bisa dirasakan langsung dan tidak kelihatan sepertinya nih, karena ya memang bukan langsung terhadap diri pribadi kita kerugian itu terjadi gitu loh. Yang selanjutnya, walaupun kecil, korupsi itu dampaknya berantai ya, terus menerus, berkesinambungan. Paling terkena dampak negatif adalah masyarakat kecil. Ya, nanti kita jelaskan di materi selanjutnya. Yang paling bahaya lagi yaitu merusak moral bangsa. Nah, makanya tujuannya pada sore hari ini mudah-mudahan adik-adik mahasiswa sekalian bisa mengambil pelajaran yang berharga dari sekelumit apa yang saya sampaikan di materi pada sore hari ini. Kemudian adik-adik sekalian, alasan orang melakukan korupsi. Nah, ada beberapa alasan adik-adik sekalian, karena korupsi itu memang pasti ada alasan dan tujuannya. Yang pertama, karena kebutuhan. Corruption by need. Jadi kebutuhan, ya baik itu kebutuhan, ya rata-rata kebutuhan sehari-hari memang. Rata-rata nanti ada juga kebutuhan untuk tampil apa ya, hedonis dan segala macam. Yang selanjutnya karena keserakahan, corruption by greed. Ya, karena dia merasa kurang terus, merasa apa ya, atau merasa pingin lebih daripada orang lain. Ya, sudah punya motor 1 mau 2, udah punya apa istilahnya itu mungkin ya laptop yang mereknya ini maunya mereknya yang lain lagi. Jadi memang keserakahan seperti itulah yang artinya yang bisa menyebabkan korupsi. Nah, selanjutnya korupsi karena sistem.
corruption by system. Nah, ini yang kadang-kadang apa ya? Ada banyak celah, maksud saya banyak celah untuk melakukan korupsi karena memang sistemnya memang tidak sesuai dengan apa ya, pagernya tidak bisa memagari secara sempurna terhadap pelaku untuk melakukan korupsi. Baik, selanjutnya aspek atau faktor yang mempengaruhi korupsi. Ya, aspek atau faktor yang mempengaruhi korupsi. Yang pertama adalah aspek individu. Budaya instan, shortcut, cepat, mintanya cepat atau mencari jalan pintas. Ini yang juga mempengaruhi. Kemudian materialistis. Ya, jelas ya, materialistik ya jelas ya. Karena ya itu tadi nggak puas-puas dengan satu kebutuhan, berusaha untuk lebih dan lebih lagi. Akhirnya dia bagaimana caranya untuk mendapatkan itu dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kemudian permisif, serba membolehkan. Ini juga bahaya ini, yang serba boleh. Sebenarnya ada aturan-aturannya semua. Nah, ketika ini sudah serba boleh, ya ada aturan-aturan yang dilanggar. Ini yang bahaya. Kemudian low risk, ya. Jadi risikonya rendah menurut mereka gitu loh. Atau high return, pengembaliannya juga tinggi. Nah, ini juga bisa menjadi aspek pribadi atau personal atau individu untuk melakukan korupsi. Kemudian sifat tamak atau serakah. Nah, kembali lagi yang tadi gitu loh. Tetap saja karena merasa kurang terus, merasa tidak cukup, akhirnya dia melakukan korupsi. Yang selanjutnya adalah penghasilannya tidak cukup. Ya, ini juga bisa menjadi aspek untuk melakukan korupsi. Karena kurang, ya akhirnya dia mencari untuk bagaimana caranya mencukupi. Kemudian selanjutnya gaya hidup konsumtif. Nah, ini yang saya bilang bisa mengarah ke hedonis tadi, ya. Jadi apa ya, daya keinginannya untuk memiliki sesuatu itu, melihat sesuatu itu ingin memiliki. Dia bagaimana caranya dia punya, atau akhirnya dia menghalalkan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang terakhir adalah kurangnya pendidikan agama. Maksudnya gini adik-adik dan adik mahasiswa dan mahasiswa sekalian, pendidikan agama itu memang perlu, ya. Memang dari kecil kita sudah diajarkan sebenarnya untuk tidak berbuat curang. Dari keluarga kita sendiri sering, umpamanya kita untuk disuruh beli sesuatu ke warung, umpamanya harganya Rp1.000, atau begini harganya Rp950, tapi dibawain uang Rp1.000. Kan ada kembalian Rp50. Nah, itu kan harus kita kembalikan kepada ibu kita atau bapak kita yang menyuruh untuk membeli sesuatu tadi, yang pengembaliannya ada. Itu harus kita kembalikan, karena disitulah kelihatan sekali bahwa kejujuran kita itu apa ya, teruji. Tapi kalau kita sumpamanya kembali itu kita sudah berpikirnya untuk beli ini dan beli itu, akhirnya tidak kita kembalikan. Nah, ini juga merupakan satu pengajaran atau pendidikan dari dalam rumah kita sendiri. Demikian juga ketika kita bermain dengan teman-teman. Di situ juga kita juga kadang-kadang sifatnya main hitungan atau apalah yang sifatnya memang harus jujur. Yang kalau memang satu ya kita bilang satu, kalau memang dua dan itu seterusnya harus apa adanya. Ini juga yang mempengaruhi atau menjadikan aspek untuk individu tersebut tidak melakukan hal-hal yang bersifat curang ataupun korupsi tersebut. Kemudian, nah ini juga nih, aspek masyarakat. Sangat menentukan adik-adik mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Jadi walaupun korup, tetap dihormati dibanding kriminal lain. Seperti kita banyak saksikan
di media lah ya, bagaimana seorang koruptor itu sudah, kalau istilahnya teman-teman itu udah dikasih baju orange, tapi masih ketawa ke TV dan melambaikan tangan, bagaikan seorang apa ya, artis atau apalah itu ketika dia mau diperiksa KPK atau diperiksa penyidik, masih dengan bangganya dia tersenyum dan bahkan mengelak ataupun membantah semua tuduhan yang yang dituduhkan kepada dia. Namun penyidik karena sudah cukup unsur-unsurnya, saya pikir juga tetap tidak mundur satu langkah pun. Itu yang aspek yang pertama dari masyarakat. Yang kemudian aspek yang kedua, lingkungan masyarakat yang subur dengan budaya korupsi. Mungkin ini juga pernah lah, kalau zaman saya mungkin ada lah ini perasaan-perasaan seperti ini. Kalau dulu apa-apa tuh masih harus berbayar, walaupun aturannya nggak ada. Nanti di slide terakhir ada foto-fotonya atau gambar-gambarnya untuk menjelaskan semua ini. Kemudian kekeliruan mengartikan budaya. Ini juga kadang-kadang budaya kita yang terlalu apa ya, terlalu pengertian, kata orang Jogja itu pengerten. Nah itu juga bahaya sebenarnya. Apa-apa ya akhirnya udahlah nggak apa-apa. Nah itu juga ada hal yang tidak baiknya gitu. Kemudian selanjutnya aspek sistem yang membuka peluang korupsi. Jadi di ketatanegaraan kita ini memang banyak aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi yang kadang-kala memang apa ya, ada hal-hal yang bisa menjadi peluang atau jalan untuk melakukan hal-hal yang tidak betul atau yang memang melanggar aturan ataupun melanggar undang-undang. Kemudian lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi apa ya, aspek yang sangat penting juga ketika pengawasan dan pengendalian dalam hal mungkin penggunaan anggaran ataupun dalam hal belanja negara dan segala macam, kalau tidak diawasin dengan ketat dan pengendalian dengan ketat, saya pikir ini bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah manajemen cenderung tutupi korupsi, tidak transparan. Ya, ini kadang-kadang juga adik-adik sekalian, ketertutupan atau kurangnya transparansi terhadap suatu proses ketatanegaraan, saya pikir itu juga faktor atau aspek yang penting juga untuk apa ya, bisa terjadinya korupsi ataupun pelanggaran undang-undang. Selanjutnya sistem penegakan hukum yang cenderung longgar. Nah ini juga yang longgar itu juga kadang-kadang ya itu tadi karena memang budaya, kaitannya dengan budaya apa ya, katakanlah ya toleransinya terlalu tinggi ya. Kemudian sistem akuntabilitas yang rendah. Nah ini penghitungan kita karena selama ini mungkin masih terlalu apa ya, terlalu rendah, akhirnya ini bisa juga dijadikan jalan menuju untuk berbuat yang di luar undang-undang. Untuk bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah menggelapkan barang milik negara. Banyak ya, banyak contohnya. Kalau kita mau yang sedikit pada waktu itu sih sebenarnya ini mungkin ada kasusnya Pak Roy Suryo, itu yang sangat pada saat itu, masalah alat-alat rumah tangga ya. Salah satunya alat-alat rumah tangga itu sebenarnya sudah masuk ke barang milik negara, BMN. Sudah ada daftarnya semua. Jadi ketika
seperti saya ini, meja, kursi dan segala macam ini dalam ruangan saya ini sudah didaftar semua. Nggak boleh saya bawa pulang. Ketika ini saya bawa pulang ya berarti saya menggelapkan barang milik negara, dan itu adalah salah satu bentuk korupsi. Kemudian markup, markdown, harga. Ketika ada belanja, negara berbelanja, ya, atau lembaga, kementerian itu berbelanja, itu harga tidak boleh dinaikkan atau diturunkan. Ya, patokannya adalah harga dasar, harga pasaran. Harga pasar itu berapa? Dan nanti itu ada survei ke lapangan sesuai tidak harga yang ditawarkan atau harga yang boleh dinaikkan atau diturunkan. Itu juga merupakan salah satu bentuk korupsi. Selanjutnya adalah menggelapkan pajak. Kalau ini jelas. Adik-adik sekalian, pajak itu memang salah satu income yang utama di negara kita ini. Ketika pajak ini digelapkan, ini adalah merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling apa ya, vital ya itu. Kemudian menyuap. Menyuap adalah bentuk-bentuk korupsi yang paling umum. Adik-adik sekalian, ketika berkendara, ya berkendara di jalan raya, ada pelanggaran lalu lintas, ya saya tidak membela petugasnya, tidak, karena ini ada kedua belah pihak, ya ada dua belah pihak, ada dua pihak, gitu, ya yang disuap maupun yang menyuap, ya tidak akan terjadi kalau salah satu ini tidak mau. Kenapa terjadi? Karena ada penyuap dan ada yang disuap. Ya enggak? Coba. Adalah semuanya Mbak Tiara Amalia ya. Mbak Tiara Amalia seumpamanya nih, di jalan dia tidak pakai helm. Ditangkap petugas atau dihentikan oleh petugas. Ketika ada upaya untuk minta bantu, judulnya kan cuma minta bantu. Ya, itu kadang-kadang minta bantu. Kan dia berupaya untuk bagaimana caranya bisa dibantu, bisa tidak ditilang. Padahal ini sumpamanya ini petugasnya memang sudah betul-betul mau menjalankan tugas apa adanya. Tapi ketika para pihak ini tadi sudah, ya katakanlah ya udahlah memaklumi dan segala macam, udah nggak apa-apa lah segala macam. Ini terjadi. Makanya saya bilang tidak bisa di jalan atau dimanapun suap itu terjadi kalau hanya satu pihak saja. Pasti dua-duanya itu berkepentingan. Ya, suap menyuap itu juga salah satu bentuk ada korupsi. Anda juga korupsi. Ketika Anda menyuap, Anda juga kena undang-undang korupsi. Kemudian memeras, pungli, licin. Ini artinya yang memeras dan licin ini kaitannya dengan tata laksana ketatanegaraan. Ya, pejabat ya, atau yang menjabat pada saat itu dia ada kepentingan tertentu memeras atau melakukan pungutan liar atau ada hal-hal yang ya istilahnya pelicin gitu ya. Itu juga adalah bentuk korupsi. Selanjutnya adalah memanipulasi pembuatan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, ini terjadi. Regulator kita di Republik ini adalah bapak-bapak kita yang mulia, ya, yang di Senayan sana, mereka lah menggodok peraturan dan perundang-undangan. Ataupun kalau di daerah pun ada DPRD kota maupun kabupaten juga ada. Nah, mereka yang membuat, yang mengatur. Dan di sini bisa juga istilahnya itu dimainkan lah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bisa kemudian menerima hadiah dalam berbagai bentuk. Mungkin ini gratifikasi namanya. Jadi dalam seorang pejabat itu tidak boleh menerima apapun dari siapapun, ya nggak boleh, karena itu adalah salah satu bentuk korupsi. Makanya dicontohkan oleh kepala negara kita, Bapak Presiden, ketika menerima kenangan mungkin atau bentuknya gitar atau dan segala macam, beliau langsung lapor ke KPK dan diserahkan ke KPK.
memang nggak boleh. Ya, seorang pejabat publik itu menerima hadiah, nggak boleh. Adalah bentuk korupsi, adik-adik sekalian. Nah ini di dalam undang-undang atau korupsi itu dikelompokkan. Ada beberapa kelompok korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua suap menyuap. Ketiga penggelapan dalam jabatan. Kemudian pemerasan. Selanjutnya adalah perbuatan curang. Dan kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Selanjutnya adalah gratifikasi. Itu tadi, ini yang di dalam undang-undang. Sama, intinya adalah slide yang sebelumnya tadi. Ada korelasinya slide ini dengan slide yang sebelumnya. Benih-benih korupsi ala mahasiswa. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya adik-adik sekalian ya. Mbak Tiara dan lain-lain mungkin ini nanti ke depannya tidak terjadi. Pertama adalah bolos kuliah atau titip absen. Nah, itu titip absen kalau nanti sudah offline. Kalau online begini juga mungkin videonya di nonaktifkan sama voice-nya juga di nonaktifkan sementara orangnya tidak ada. Tapi pura-pura ikut online. Mungkin itu juga bisa. Kemudian nyontek saat ujian. Nah, nyontek saat ujian itu juga benih-benih korupsi itu. Udah mulai belajar dari hal-hal yang sekecil itu. Ya. Selanjutnya adalah plagiat. Ini juga awal mula adik-adik untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, tidak benar ya. Selanjutnya adalah tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Ini apa-apa sendiri juga nggak betul, dan ini juga bisa merupakan nanti pada akhirnya orang-orang seperti ini juga akan egoisnya akan sangat tinggi sekali. Kemudian markup uang buku dari orang tua. Nah, beli buku harganya 200.000, tapi ngomongnya 400.000 atau 250.000. Lumayan, untung katanya gitu. Untung 50.000. Padahal itu nggak betul itu. Ya, itu adalah benih-benih udah mulai berbuat yang tidak sesuai dengan aturan agama maupun aturan undang-undang. Ya. Kalau harga bukunya 100.000 ya ngomong aja 100.000. Sebaiknya kalau memang ada kepentingan lain tak lagi gitu ya. Jangan di markup uang yang buku tadi. Kemudian SPJ program kerja bodong, fiktif. Nah, ini mau ke sana lah, mau inilah, mau itu, ongkosnya sekian itu ini. Ya, itu selanjutnya sikap dan perilaku generasi anti korupsi. Nah, ini adik-adik sekalian menghadapi era ke depan, kalian penuh tangan, nantinya memang harus punya karakter ya, punya jati diri. Jangan sampai nanti adik-adik juga tercemar oleh hal-hal yang tidak betul tadi. Nah, dimulai dari yang tadi itu, jangan curang, ya, jangan tidak jujur. Nah, sikap itu ya itu kalau memang kita anti korupsi itu kelihatan orangnya jujur, ya, pasti jujur. Kemudian peduli sama lingkungan, peduli sama teman, peduli sama sesama semua. Dia peduli, nggak cuek dia, gitu loh. Kemudian sikapnya juga mandiri. Ya. Dia apa-apa itu mandiri, tidak bergantung sana sini. Kemudian disiplin. Nah, disiplin terutama disiplin waktu. Ini adik-adik mahasiswa, saya harapkan sekali waktu bagi kalian itu sangat penting. Seperti pekerjaan tugas segala macam itu jangan ditunda. Kalau ditunda pasti menyusul tugas yang kedua, ditunda lagi yang ketiga, akhirnya numpuk, nggak dikerjakan. Ini harus disiplin. Begitu datang tugas pertama laksanaan kerjakan, selesai. Nanti ada tugas kedua, udah tinggal yang satu sudah selesai, ya udah yang kedua selesai. Begitu. Jadi lebih enteng. Kalau kita tunda nanti tambah berat. Ya. Dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Setiap apa yang kita perbuat harus bertanggungjawabkan. Makanya sebelum apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita harus pikirkan dengan matang. Baik akibatnya maupun nanti endingnya seperti apa. Ya.
Kemudian kerja keras, harus kerja keras. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa mungkin lihat, bukan adik-adik sekalian ya, yang lain lah, orang lain kebanyakan kalau masalah kerja keras ini biasanya sistemnya sistem SKS mungkin ya. Mungkin belum paham adik-adik ini SKS apa. Besok ujian, malam ini belajar habis-habisan. Padahal bahannya banyak. Apakah bisa selesai kita baca bahan itu? Kan nggak mungkin ya. Selanjutnya adalah sederhana. Ya, jadi sikap kesederhanaan itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak akan berkeinginan yang muluk-muluk. Dan ini juga adalah sikap perilaku yang anti korupsi. Berani, ya, karena sudah bertanggung jawab melakukan apa adanya segala macam, kita memang nggak boleh takut, karena kita pasti benar, harus berani. Nah, itulah sikap perilaku generasi anti korupsi. Kemudian adil, ya, walaupun katanya adil itu susah, ya seminimal mungkin kita bagaimana caranya kita berlaku adil. Sabar juga demikian. Kita harus sabar, jangan artinya apa-apa langsung disikapi dengan hal-hal yang menurut kita betul, padahal belum tentu itu juga betul ya. Selanjutnya, bagaimana melatih generasi anti korupsi di kampus. Nah, ini juga perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin juga sudah dapat informasi dari luar sana. Bagaimana sih caranya? Nih, lebih kurangnya seperti ini saja, gampang sih. Membuat kantin kejujuran atau apa ya, kios kejujuran, atau apa kalau di Mapala mungkin ada kios perlengkapan kemapalaan sendiri, jual sepatu, jual apa segala macam, melayani sendiri, self service ya. Ngambil sendiri, milih sendiri, bayar sendiri. Kalaupun ada pengembaliannya, seumpamanya belanjanya 50.000, uang kita 100.000, harus mengambil 50.000 untuk pengembaliannya, kita cuma ngambil ya sesuai dengan harga yang tertera. Ini yang kita mencoba untuk menyampaikan kepada adik-adik sekalian untuk ini bisa dilakukan ya, supaya melatih kejujuran terhadap adik-adik semua. Korupsi itu besar dampaknya adik-adik sekalian, berdampak sekali baik terhadap pribadi, lingkungan maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini salah satunya nih, meningkatnya masyarakat miskin. Ya, karena anggaran itu memang sudah diplot sesuai dengan keperuntukannya, sesuai dengan kebutuhannya. Ketika keperuntukan dan kebutuhan itu sudah tidak sesuai lagi, pasti berakibatnya ke tingkat kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan masyarakat pasti bertambah. Kemudian dari sisi infrastruktur, kalau dikorupsi, dana pembuatan, saya kasih contoh dana anggaran pembuatan pembangunan jalan semuanya atau jembatan. Kalau dikorupsi, minimal tidak sesuai dengan spek atau kualitas bangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada kontrak. Nah, ini akibatnya. Kemudian untuk pembangunan selanjutnya akan terhambat. Nah, contohnya ini ya, rekan-rekan kalian ya, bagaimana perjuangan adik-adik kita ini SD, SMP ini berjuang untuk menyeberang sungai, berangkat sekolah ataupun pulang sekolah, melewati atau meniti jembatan yang sedemikian rupa. Seharusnya kalau tidak ada korupsi, ini tidak terjadi. Kita bangunkan seperti apa adanya, bagus barang hasilnya, kemudian kualitasnya juga bagus, ketahanannya pasti bagus, daya tahannya juga bagus, bangunan-bangunan tersebut. Tapi mungkin karena ada hal yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, ini yang terjadi. Ini juga ini dampak korupsi juga, adik-adik sekalian. Ini dampak korupsi memperkaya diri sendiri.
memperkaya diri sendiri, akhirnya ya inilah dia yang tadi jenjang kemiskinannya juga meningkat, yang kaya ya ini karena ini kan perbuatan korupsi. Akhirnya berderet mobil-mobil mewah yang banyak sekali. Ini hasil daripada korupsi. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Perpanjangan perbuatan akte kelahiran atau penduduk itu terlambat. Kemudian ada hal yang harusnya tidak berbayar jadi bayar. Ini juga kualitasnya jadi rendah sekali. Ya, yang merasakan adalah masyarakat di tingkat bawah. Selanjutnya meningkatnya masalah sosial dan kejahatan. Ya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswa sekalian, banyaknya premanisme dan banyaknya pengangguran itu salah satunya akibat daripada dampak korupsi. Ya. Kalau di kota-kota besar itu banyak tuh daerah-daerah kumuh, kemudian kejahatan-kejahatan terjadi itu karena salah satu dampak dari korupsi. Nih, ada dua orang ini, ada petugas dan kondektur ya. Coba kalau salah satunya nggak mau, yang saya bilang tadi itu, nggak mungkin terjadi. Kenapa terjadi ya? Karena para pihaknya begini, karena kepentingannya beda-beda, ya. Atau ada juga yang sifatnya tadi toleransi atau memang sudah terbiasa. Ini yang harus kita hapus, ini yang harus kita hilangkan semua. Tidak ada ini tidak ada di dalam aturan. Dan ini adalah dampak korupsi yang betul-betul menghambat dari penegakan hukum. Karena penegak hukum sendiri terlibat di situ. Ini yang betul-betul harus kita awasi bersama-sama, betul-betul bagaimana caranya ini bisa tidak ada lagi terjadi. Ya, adik-adik sekalian. Itu kemudian lagi nih TKW di Arab Saudi, TKW di Malaysia, disiksa segala macam. Ya, salah satunya adalah karena korupsi juga ini. Karena kenapa dikirim ke sana segala macam? Kita nggak tahu. Proses perjalanan ke luar negeri itu kalau dia benar, kalau dia sesuai dengan aturan, jelas di sana itu sesuai aturan jelas, mungkin tidak akan terjadi. Ini karena ada kesalahan dalam pemberangkatan atau segala macam lah. Dan itu korupsi, pasti dikorupsi. Ya. Ini lagi nih dampak korupsi juga. Harga barang dan jasa menjadi mahal. Ya. Kemudian meningkatnya kesenjangan. Ya tadi kelihatan sekali yang miskin, kaya, itu kelihatan banget. Selanjutnya ada korupsi mengurangi nilai investasi. Ya iya. Investor nggak mau dia menanamkan investasinya ketika korupsi masih terjadi, masih banyak terjadi. Dia pasti akan menghitung cost-nya, pasti banyak kerugiannya. Ya, loss cost-nya dia terlalu banyak. Akhirnya dia tidak mau berinvestasi di negara kita. Kemudian korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah. Iya. Jadi peran pemerintah itu akhirnya di mata masyarakat juga seakan-akan mengurus negara ini nggak becus, ya. Dia terdegradasi. Selanjutnya adalah korupsi mendistorsi insentif seseorang dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya menyumbangkan negatif value. Ya. Jadi kegiatan produktif seseorang itu bisa menjadi hilang karena sudah menjadi mindsetnya sudah berubah. Yang tadinya produktif ketika ada peluang untuk melakukan korupsi
dia melakukan korupsi sehingga tidak menjadi produktif. Selanjutnya adalah korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Pembangunan ekonomi itu memang harus didukung oleh good governance ya, transparansi, kemudian penegakan hukumnya juga jalan semuanya. Ini harus sinkron, harus memang secara bersama-sama untuk bisa meningkatkan pembangunan di segi ekonomi. Selanjutnya masih di dampak korupsi di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, good governance, dengan cara menghancurkan proses formal. Iya. Jadi korupsi itu bisa dalam demokrasi ini bisa jadi hambatan yang utama. Ketika terjadi korupsi, demokrasi itu atau dunia politik itu bisa kacau, bisa berbolak-balik dia, ya, karena aturannya sudah dihancurkan oleh korupsi. Dan tata pemerintahan juga demikian, ya. Aturan-aturan, regulasi segala macam itu kalau itu diabaikan karena adanya korupsi, ya semuanya bisa jadi tidak sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Kemudian korupsi menurunkan pendapatan pajak, betul. Jadi pajak itu kalau semua masyarakat ini tidak taat pajak, ya itu kan korupsi. Ya akhirnya bisa menurunkan pendapatan negara. Kemudian korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, ya, itu kan perlu adanya perawatan. Biaya operasionalnya itu tinggi sekali. Nah, ketika dikorupsi, ini pasti mengurangi semua kualitas dan akhirnya mahal. Ini yang dimaksud daripada bisa mengurangi pengeluaran tadi itu, ya. Kemudian korupsi mengurangi kualitas bidang pendidikan dan kesehatan. Iya dong. Ketika SPP harusnya gratis, tapi tetap harus ada bayar ini bayar itu, ya kan? Nah, nanti akhirnya juga akan menjadi kualitas pendidikan itu dan kesehatan juga berkurang. Kesehatan juga demikian. Kemudian korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Baik, ini biar adik-adik mahasiswa sekalian juga tahu sanksi terhadap pelaku atau koruptor itu ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukumannya adalah penjara minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup, dengan hukuman tambahan membayar sejumlah uang. Nah, itu sanksinya atau hukuman yang diberikan kepada para koruptor. Mas Septian, waktu saya berapa menit? Masih? Ini pas Pak, 16-15. Sebenarnya sudah habis ya Mas ya. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswa sekalian, saya kira itu sekelumit yang bisa saya sampaikan tentang apa itu korupsi, bagaimana itu korupsi, apa dampaknya, dan bagaimana kita harus menyikapi serta diri kita sendiri harus di posisi yang mana. Saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan ini semua juga bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan kita ke depan, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan juga saya berdoa adik-adik sekalian sukses
dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan membanggakan orang tua, teman-temannya satu angkatan, kemudian lingkungan dan segala macamnya. Dan beranilah hidup jujur, ya, beranilah hidup apa adanya, beranilah hidup bertanggung jawab, jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Apa adanya saja hidup ini, ketika apa adanya saja bersyukur, dan dengan demikian kita bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Septian. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak AKBP Samsul Bahri ya yang sudah menyampaikan materinya tentang anti korupsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan 2 penanya dari mahasiswa baru terkait materi ke-6 ini. Silakan 2 penanya. Ya, silakan. Ya, oke. Silakan untuk adik-adik mahasiswa, meskipun sudah larut sore ya. Sorenya sudah larut. Oke, ini pesan dari panitia, jadi kami memberikan kesempatan bagi yang belum bertanya, memprioritaskan kepada maba yang belum dapat jatah bertanya. Mungkin dari tadi sudah mengangkat tangan ya. Oke, mungkin sudah bisa, Mas? Oh, belum. Oke. Jadi ini tadi materinya cukup menarik bagi mahasiswa baru terutama, sudah ditanamkan bahwa kita tidak untuk berkorupsi. Oke? Ya, silakan, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Unifera Septian Bibim dari Prodi Statistika dengan NIM 211-064-013. Baik, di sini saya ingin bertanya, misalnya ada yang melakukan tindakan korupsi uang negara. Nah, kan itu sudah pasti diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di sini saya ingin bertanya, apakah kasus korupsi dihentikan bila terdakwa telah mengembalikan kerugian negara? Makasih. Bisa langsung dijawab. Monggo Pak Samsul. Mic-nya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bagus banget nih pertanyaannya nih. Tadi dengan adik siapa ya? Halo, Dek. Siapa, Dek? Namanya? Vera. Vera. Iya. Oke, Vera dari mana, Vera? Dari NTT. NTT ya. Sekarang di mana? Di Jogja.
Sudah di Jogja? Iya. Oh ya. Memang SMA-nya di sini ya? Atau di NTT? Ya, baik. Ada yang apabila ada yang melakukan korupsi, kan ada kena sanksi ya. Kemudian kalau yang melakukan korupsi itu mengembalikan kerugian negara, maksudnya kan begitu ya? Ya, baik. Untuk pelaku korupsi yang mengembalikan uang negara 2 bulan setelah penghitungan dari APIP itu bisa dibebaskan. Memang kita kan korupsi itu di negara kita ini tujuannya adalah bagaimana caranya mengembalikan kerugian negara. Jadi ketika kerugian negara sudah kembali dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, sudah dianggap kasus tersebut selesai. Itu ya, Depera. Oke, Mas Septian, saya kira itu Cukup jelas, Mbak? Oke, saya langsung yang kedua ya. Pertanyaan kedua, Muhammad Zulfikri. Silahkan. Ya Allah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri Samsudin, asal Maluku Utara, Prodi Teknik Industri. NIM 21102-4018. Yang ingin saya tanyakan, materi yang Bapak bawakan tadi tentang aspek atau faktor apa saja yang mempengaruhi korupsi. Yang ingin saya tanyakan, aspek atau faktor apa yang dapat kita lakukan agar dapat mengatasi korupsi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Zulfikar dari Maluku. Udah di Jogja atau masih di kampung halaman nih? Siap, udah di Jogja, Pak. Oh iya, selamat datang ya. Prokes tetap dijalankan ya, di kos atau rumah sendiri? Siap, di kos, Pak. Ya, prokes tetap ya. Baik, aspek apa yang bisa maksudnya bisa meniadakan korupsi ya? Ya, mengatasi korupsi, Pak. Oke. Tadi kan sudah ada beberapa slide yang saya jelaskan tadi, diantaranya yang pasti itu adalah dari pribadi masing-masing dulu, dari diri kita sendiri dulu. Kita masing-masing ini, kalau kita masing-masing ini jujur, ya, kalau kita masing-masing ini hidup sederhana, kemudian tidak konsumtif, kemudian taat aturan, dan taat juga terhadap agama, saya pikir ini yang bisa menghambat untuk tidak terjadinya korupsi. Karena ketika kita mau melakukan itu, kalau kita jujur, itu pasti tidak akan terjadi. Ya, jadi memang semua itu berangkat dari diri kita masing-masing. Kalau kita sendiri sudah tidak jujur, saya pikir ini juga udah menjadi permulaan yang cukup untuk kedepannya bisa melakukan korupsi atau pelanggaran hukum yang lain juga. Ya, saya kira itu Mas Zulfikar. Jadi mudah-mudahan ke depan lagi, sekali lagi saya berdoa kita punya karakter. Ya, kita semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Akprin angkatan 2021 ini punya karakter dan tidak untuk mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan aturan, karena kita juga punya agama. Makanya juga saya berharap kepada Akprin atau kepada prodinya nanti
silakan dibuatkan, diberi contoh. Kalau memang tadi seperti saya contohkan tadi, ada warung seumpamanya, ya, ada kios menjual apa, silakan mereka self service, melayani diri sendiri, uang mengambil sendiri dan segala macam itu tadi ya. Tidak ada yang mengawasi, hanya Tuhan yang tahu dan yang bersangkutan yang tahu. Nah, disinilah diuji, ya, diuji kejujuran kita, karakter pribadi masing-masing itu memang akan terbentuk di situ. Dan mudah-mudahan itu mulai awal yang baik untuk tidak terjadinya korupsi. Demikian saya kira Mas Zulfikri ya. Ya, baik Pak, makasih atas jawabannya. Ya, makasih Mas. Ya, oke. Masih diberi kesempatan? Satu lagi penanya, silakan. Oke, sudah dapat. Aduh, ini statistika. Kamu udah dicoba. Tes. Gak mandi dari tadi. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Petrus Koling dengan NIM 2113434006 dengan jurusan teknik mesin. Saya mau bertanya tentang poin yang terakhir, yaitu sanksi korupsi. Nah, di situ kan ada dua poin. Yang poin terakhir aja aku tanya. Ini hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup, dengan hukuman tambahan membayar sejumlah uang. Nah, ini hukumannya seumur hidup atau 1 tahun jika pengembalian uang yang mereka ambil atau korupsi itu akan dikurangkan. Maksudnya dikurangkan hukuman penjaranya dikurangkan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, ya baik. Hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup dengan hukuman tambahan membayar sejumlah uang. Nah, jadi kalau keyakinan hakim menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa tersebut umpamanya hukumannya 15 tahun, ya, tetapi keyakinan hakim dia harus mengembalikan uang lagi, itu maksudnya. Jadi 15 tahunnya tetap, tapi ditambah dengan membayar sejumlah uang. Sejumlah uang itu adalah keputusan hakim. Kita nggak bisa intervensi, terserah hakim. Ya, hakim yang bisa menghitung menurut keyakinan hakim. Ya, hakim. Jadi hukuman 15 tahunnya, hukuman kurungannya sejumlah uang tadi. Sejumlah uang itu pun itu tergantung dari perhitungan hakim sendiri. Jadi tidak dipisah, bukan tidak digabung, pisah maksudnya. 15 tahun kurungan itu kurungan yang uang sejumlah uang itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Petrus. Itu ya, cukup ya. Ya, gimana Mas Petrus? Cukup ya untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih ini untuk para penanya yang sudah
sukarelawan menanyakan tentang materi ke-6 ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Samsul Bahri AKBP SH yang sudah rawuh di beda tempat ya Pak ya. Karena kita benar-benar daring. Daringnya enggak kaleng-kaleng lah. Benar-benar daring. Di luar di dalam jaringan namun di beda tempat. Terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri, sehat selalu Pak. Terima kasih sama-sama. Semua juga sehat selalu, sukses selalu semua ya. Di sana ya, di Polda sana, supaya tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin, amin. Terima kasih. Ya, mungkin itu diskusi dan materi pada sesi yang ketiga ini di hari ini. Mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan ya tentang materi sore hari ini. Salah satu tujuan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan dapat diraih salah satunya dengan pendidikan, karena pendidikan tidak hanya bisa menghasilkan kecerdasan, namun dapat juga mencegah keserakahan dalam bermasyarakat dan juga bisa mencegah terjadinya salah satunya adalah korupsi. Mungkin itu sedikit penutup dari saya. Ada kekurangannya dalam saya membawakan acara di sesi materi ke-6 PKKMB kali ini. Saya mohon maaf. Terakhir saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya.